Jakarta, ibu kota Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman yang tidak dimiliki kota lain, mulai dari suku, budaya, dan adat istiadatnya. Ngomong-ngomong soal Jakarta nih ya, ada satu suku asli Jakarta yang udah ada sejak zaman penjajahan Belanda dulu. Nggak salah lagi, suku Betawi pastinya. Suku Betawi, suku asli yang menghuni Jakarta, teman. Percampuran kebudayaan-kebudayaan yang masuk ke dalam Jakarta pada zaman dulu membuat warisan budaya dan kesenian khas Betawi sangat beragam. Nah, Ae ini salah satu anak Betawi, teman. Hari ini Ae mau cerita apa aja warisan budaya dan kesenian khas Betawi itu. Ae sebutin satu-satu ya. Ada ondel-ondel, seni musik tanjidor, gambang kromong, tari jaipong, lenong. Ada juga makanan khasnya loh, nasi uduk, kerak telur, dodol, kue kembang goyang, roti buaya, sampai bir peletok. Masih banyak dah yang Ae belum sebutin. Tapi teman-teman pasti udah sering denger kan cerita tentang kesenian yang Ae sebutin tadi. Kalau tokoh dan budayawan Betawi udah pada tahu belum? Kenalin dulu, nama Ae Bilal Muhammad Pitung. Panggil aja si Pitung. Kata Babe, nama Ae diambil dari 3 nama tokoh penting, teman. Bilal, orang yang pertama kali melakukan azan di Mekah, tukang ngingetin sholat. Muhammad, pemimpin umat Islam yang mengajarkan kebaikan. Nah, kalau Pitung pahlawannya orang Betawi yang membela rakyat dari penindasan. Pitung adalah sosok legendaris berasal dari Kampung Rawabelong, Jakarta Barat. Wilayah ini dulunya dijajah oleh Belanda. Berkat kemampuan silat atau bela dirinya, Pitung bisa melawan penjajah Belanda untuk membela petani dan buruh di Rawabelong. Cerita si Pitung ini dituturkan secara turun-menurun, teman, menjadi bagian legenda serta warisan budaya Betawi. Suatu kebanggaan, nama tokoh Betawi yang luar biasa itu dipilih untuk namaku. Banyak doa dan harapan yang harus kujalankan sebagai Pitung masa kini. Aku akan meneruskan perjuangan si Pitung menjadi jagoan yang akan berjuang membela kebenaran dan ketidakadilan. Assalamualaikum, Pitung main bola yuk. Waalaikumsalam. Ayo. Ayo. Pitung, Main di sini aja ya. ya ayo. Dah. Ayo pas. Yuk, sekarang kita bagi tim ya. Bangun coba sama kita. Ayo. Ayo. Kita main di GBM. Gelora Bung Maman. Ya, Gelora Bung Ayo, Maman. bagi tung. Asik, sore-sore paling enak main bola bareng teman-teman. Kagak boleh absen dah pokoknya. Nggak jadi masalah, meskipun mainnya di gang yang sempit seperti ini. Yang penting mainnya rame-rame. Aku nggak pernah takut main bola sama teman-teman yang lebih besar. Kecil-kecil begini tapi cabai rawit loh. Jagoan. Tuh kan dibilang juga apa? Gol! Tadi habis main bola ya.
Iya. Sama temen-temen tadi. Iya, ingat kalau main bola harus sportif, jangan nggak dapat bola marah-marah. Iya, Be. Kadang-kadang nggak dapat bola marah. Terus kalau kalah protes, nggak boleh ya. Iya. Tapi mau nanya nih, kalau udah gede mau jadi apaan gitu? Kalau Ayah udah gede, Ayah pengen jadi seniman budaya Betawi, Be. Ya, itu pakai babe. Tinggian dikit tinggian. Kian. Kalau bisa jadi presiden deh. Nah, Presiden Lenong ya. Iya. Ini Babe, ayah sekaligus guruku teman. Dari obrolan kami tadi, teman-teman pasti tahu ya apa profesi ayahku. Ya, Babe itu seniman Betawi. Pantas saja ya, aku dinamai Pitung. Babe dulu kepikiran nama yang lain gak sih, Be, selain Pitung? Jadi emang itu nama udah direncanain, udah di planning kalau istilah kerennya. Aku lahir di kampung Rawabelong, lingkungan yang akrab sekali dengan adat istiadat dan seni Betawinya. Kurang lebih sudah 25 tahun Babe mendirikan sanggar seni Betawi yang dinamai seperti namaku, Sanggar Si Pitung. Babe mengajarkan silat dan kesenian Betawi lainnya kepada anak-anak di kampungku. Silat cingkrik, seni bela diri khas Betawi yang kami pelajari. Silat ini asli dari kampungku, Rawabelong. Silat ini mempunyai ciri khas, gerakannya menyerupai tarian tangan yang mengandalkan keluasan tangan dan kaki. Zaman dulu, silat cingkrik digunakan untuk membela rakyat. Kalau sekarang, silat cingkrik dipertahankan untuk melestarikan budaya Betawi. Silat cingkrik ini sering digunakan dalam prosesi adat Betawi juga, teman, seperti palang pintu, lenong, dan atraksi dalam berbagai pertunjukan lainnya. Orang Betawi terkenal memiliki budaya dan adat kebiasaan yang unik. Tidak hanya mempelajari kesenian Betawi saja, anak Betawi juga punya kewajiban untuk belajar agama dengan baik. Kami tidak pernah melepaskan unsur-unsur ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kebiasaanku setiap hari setelah sholat maghrib, dilanjutkan dengan belajar Al-Quran. Kemudian baru latihan silat. Kebiasaan ini sudah Babe ajarkan sejak aku masih kecil, teman. Sebelum latihan silat, kami harus belajar mengaji dulu, teman. Tidak hanya sekedar ngaji. Ini bertujuan supaya kami menjadi anak yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika nanti sudah menguasai jurus-jurus silat, kami tidak tumbuh menjadi anak-anak yang arogan dan menyalahgunakan ilmu silat kami untuk hal yang negatif. Kan kita udah rapi ngaji. Habis ngaji, kita latihan silat yuk. Ayo. Kata Babe, anak laki-laki Betawi itu wajib bisa silat, bukan untuk perkelahian, tapi untuk menjaga dan membela diri. Menjaga diri berarti menjaga sikap dan perilaku. Dalam silat cingkrik ada 12 gerakan, termasuk gerakan kesek gedor, tiktuk, singa, dan macan. Untuk benar-benar menguasai silat cingkrik, butuh waktu sekitar 1 tahun untuk latihan dengan sungguh-sungguh, teman. Babe ingin terus melestarikan budaya Betawi. Anak-anak yang sudah mahir melakukan silat cingkrik akan membantu mengajarkan teknik silat kepada anak-anak yang masih baru belajar. Jadi, ada regenerasi untuk melestarikan seni Betawi. Salah satunya silat cingkrik ini. Berbekal keterampilan dan keahlian yang dimiliki Babe dan murid-murid yang belajar silat cingkrik di Sanggar Si Pitung, kami sering mengikuti perlombaan dan diundang untuk pentas. Baik di acara hajatan, kegiatan pemerintah, hingga main sinetron loh.
Sampai-sampai Kampung Rawabelong mendapat julukan Kampungnya para Jawara. Melestarikan budaya Betawi itu ada banyak cara. Ada yang membuat rumah adat Betawi, bicara dengan bahasa Betawi, masak sayur Betawi, ikut kegiatan seni, dan masih banyak lagi caranya. Inilah rumahku. Jika datang ke Kampung Rawabelong, teman-teman bisa menemukan rumahku dengan mudah karena rumahku satu-satunya rumah dengan gaya Betawi. Rumah Betawi itu punya ciri khas, teman. Ada langkan, berbentuk unik dan berbahan kayu. Ini pagar rumah yang terbuat dari susunan beberapa papan. Ada pendopo atau teras yang digunakan untuk menyambut tamu. Teras ini melambangkan orang Betawi yang terbuka dan mudah bergaul dengan siapa saja. Lampu gantung diletakkan bergantung di teras rumah. Bentuknya khas sekali ya. Ada pintu dan jendela yang khas juga. Tidak hanya latihan silat saja, kami juga latihan kesenian Betawi lainnya seperti lenong dan palang pintu. Lenong memang tidak sering dipentaskan, tapi aku selalu rutin latihan bersama teman-teman. Lenong, kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi. Karena berasal dari masyarakat Betawi, dialognya juga menggunakan bahasa Betawi, teman. Lenong Betawi terbagi menjadi dua jenis. Jenis Denes dan jenis Preman. Pada lenong preman, cerita yang dibawakan menceritakan kehidupan sehari-hari. Pakaian yang digunakan juga tidak formal, pakaian sehari-hari biasa. Kalau lenong Denes, penampilannya lebih rapi. Cerita yang dibawakan merupakan kisah-kisah kerajaan atau kaum bangsawan. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa Melayu halus. Hari ini kami akan latihan lenong preman. Ceritanya tentang perjuangan si Pitung melawan kompeni Belanda. Tentu saja aku jadi si Pitung. Kalau Bang Ucup yang besar ini jadi Tuan Demang, kaki tangan orang Belanda. Cocok kan teman? Hehehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, Pitung dari Rawabelong, terbangnya tinggi seperti kau. Pitung jarang bom asal ditembak berdiri bang. Emang sekarang nih zamannya fitnah. Apa-apa dipitnah. Dia yang gituin, orang lain yang dipitnah. Assalamualaikum. Kenalin nih ayah Demang Blekok yang dipercayain oleh Belanda. Ngomong-ngomong, Ginari opas-opas gue belum pada datang. Makan gaji buta dia. Istirahat di depan. Gerak. Alhamdulillah. Jadi kita teman. Woi, bangun jauh daripada aku tembak. Tidak seperti teater lainnya yang memiliki naskah dalam setiap pertunjukan. Lenong dibawakan tanpa naskah, dialognya bersifat polos dan spontan. Bemo. Bukan bemo. Bemo. Keterbukaan dan kejujuran orang Betawi dalam keseharian juga tercermin di dalam pertunjukan ini, melahirkan sikap yang humoris. Jumlah pemain lenong tidak ada batasnya, tergantung kebutuhan cerita yang dibawakan. Saat pentas, pertunjukan lenong selalu diiringi musik gambang kromong, seni musik khas Betawi. Lenong itu unik karena ada interaksi antara pemain dan penonton.
Pemain lenong sering berinteraksi dengan penonton saat pertunjukan dengan candaan yang khas. Suasana jadi meriah dan pesan yang disampaikan diterima dengan baik oleh penonton. Apaan gitu? Iya. Tuh. Pintu. Pas. Jadi lu dari pintu. Ayo teman. Aduh. Botol kecap. Bukan botol kecap, Habis deh. botol lipus. Aduh, pantesan mau obat. Iya. Ngadepin aja jangan salah-salah. Tak kayak banting, matinya pelan-pelan. Bang, kiri rumah sakit, kanan kuburan. Ada aja nyari penyakit darah tenang utama coba. Ikan, dia bikin betok. Ente aja dari kita. Lidah nggak beli perkutut, darah tenang nggak bisa muncul. Bukan aneh. Bang, kupu-kupu. Tepuk tangan biar aneh. Jagung udah. Ya. Ayo tuan remang. Kurang gini tuan remang. Kejahatan, kezaliman akan kalah dengan kebenaran. Takbir. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Gimana nih penampilan Ae dan teman-teman? Bagus kagak? Ini baru latihan. Kalau pentas biasanya lebih seru dan meriah lagi. Cerita lenong biasanya mengandung pesan moral, yaitu menolong yang lemah dan membenci kerakusan dan perbuatan tercela. Sayang sekali, lomba atau pertunjukan lenong sudah semakin jarang. Kami jadi tidak bisa tampil lagi. Tapi kami anak-anak Sanggar Si Pitung akan terus berlatih untuk bisa menjadi lebih baik dan mengajak semakin banyak anak-anak untuk mau mencintai dan mempelajari kesenian Betawi. Wah, tuh. Pitung, lu kagak. Pitung. Ye, bagus tuh. Selamat. Jadi anak Betawi itu kudu maju, harus punya cita-cita setinggi langit. Menuntut ilmu boleh jauh sampai ke negeri Cina dan tinggi seperti tingginya langit. Inilah tugas si Pitung masa kini, belajar untuk menjadi anak yang pintar dan hebat. Untuk melawan kejahatan dan membantu orang yang kesusahan, tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan silat saja. Belajar matematika susah-susah gampang sih, tapi banyak susahnya. Hehehe. Banyak teman-temanku di kelas yang jago pelajaran matematika loh. Aku tidak mau kalah dong sama teman-teman yang lain. Jika ada yang tidak aku mengerti, aku langsung bertanya sama ibu guru atau kepada teman yang lebih tahu. Jangan sampai kita diam saja teman, nanti jadi tidak bisa mengerjakan soal yang lain. Ulangan terakhir hari Jumat ya kan? Iya. Yang ada nih. Kita main dulu. Ayo. Main apa? Ayo. Let's go. Ayo kita lari. Let's go. Semangat bermain tidak kalah sama semangatnya saat belajar. Berlari, kejar-kejaran, meskipun panas terik, tak membuat kami berhenti bermain. Inilah dunia kami, dunia anak-anak, suka bermain dan belajar hal-hal yang baru. Awal di mana kami mulai bermimpi dan berjuang untuk mewujudkannya. Bang, kayu gelondongan, kayu centane, pagar kawat disangke besi. Ini abang sama rombongan dari mana mau kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berbalas pantun, ini rangkaian yang ada di dalam tradisi palang pintu.
Palang pintu merupakan tradisi yang menjadi bagian dari upacara pernikahan masyarakat Betawi, teman. Palang pintu menggabungkan seni bela diri dengan seni sastra pantun khas Betawi. Prosesi seperti ini sudah ada sejak zaman nenek moyang, teman. Perpaduan silat dan seni pantun yang jenaka menjadi hal yang unik dalam tradisi palang pintu. Bukan pitung namanya kalau tidak belajar tradisi yang ada di Betawi. Bang Ucup adalah pasanganku saat melakukan palang pintu. Teman-teman pasti jarang kan melihat palang pintu yang dilakukan anak-anak seperti kami. Kata Babe, rangkaian upacara pernikahan adat Betawi ini dilakukan untuk memberi pesan kepada masyarakat bahwa pernikahan adalah upacara yang terjadi sekali seumur hidup. Sehingga perlu ada tahapan atau syarat yang dilakukan pasangan pengantin. Nah, pengantin pria akan mendapat tantangan dari mempelai wanita untuk menguji kemampuan bela diri dan juga kepandaian dalam mengaji. Ada jawara yang menjadi perwakilan mempelai laki-laki atau perempuan. Mereka akan saling menunjukkan kemampuan silat dan melontarkan pantun satu sama lain. Aku menjadi jawara perwakilan mempelai wanita, akan melawan Bang Ucup jawara dari mempelai pria. Tenang teman, ini cuma simbol kok. Sayangnya, seiring dengan majunya perkembangan zaman, tak jarang masyarakat mulai meninggalkan tradisi ini. Bahkan generasi muda Betawi belum tentu mengerti arti dari tradisi palang pintu ini. Aye belajar dari Babe untuk menjadi anak yang berbudaya. Bahwa menjaga budaya warisan leluhur adalah tanggung jawabku sebagai anak Betawi dan anak Indonesia. Si Pitung, jagoan dari Betawi. Bukan berarti jago berantem, tapi jago sekolahnya, ngajinya, dan sholatnya. Karena itu adalah dasar agama yang harus ditegakkan. Sosok si Pitung mungkin sudah tidak dikenal pada masa kini ya teman. Tapi sebagai si Pitung kecil, aku akan tetap menghidupkan cerita legenda ini di dalam jiwa dan ragaku. Sebenarnya si Pitung tidak hilang, karena akan terus ada penerus baru di setiap zamannya. Dari Ciawi ke Cabang Bungin, Cakep. ke Cipete lewat Semanggi. Seni budaya Betawi kudu kita kembangin. Kalau bukan kita siapa lagi? Mantap, tas.